Shalom. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, kita mengawali pendadaran atau persiapan kita pada saat ini dengan memuji Tuhan. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Pesamuan Kristen nomor 9, bait pertama dan kedua. Kita akan sesarengan Kidung Pesamuan Kristen angka 9, padha setunggalan kalih pamuji kunjuk Allah Maha Agung. Puji syukur lan panggunggung kunjung ring Yang Maha Agung, kang nitaken jagat raya wah langgeng kasetyannya, makhluk rata rinimatan krana sing pangeran, jagat tentrem lan raharja lamun manut pangrehnya. Surya candra lan pralintang samya nyunarken padang, peksing oceh mawurahan wasatu kewan kirang, tetuwuhan ngumbar sekar sarta asung woh-wohan, sadaya sami memuja mring Allah kang Maha Kuwasa. Bersama-sama kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan yang rahmani dan rahimi yang kami kenal dan kami sapa dalam Kristus Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selamanya. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima dan terlibat di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu Tuhan berkati persiapan kami sehingga kami benar-benar menghayati kehadiran Kristus dan juga pengorbanan Kristus bagi pribadi kami, demikian juga keluarga kami dan juga dalam kehidupan bergereja kami. Kami mohon rahmat Tuhan saat kami akan menerima sabda firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memberkati kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan firmankan untuk kami semua, dan kami juga mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan, kesaksian Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 24. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekhawatiran itu memang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi, kondisi seperti saat ini, masih dalam suasana pandemi corona, ada banyak kekhawatiran yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kekhawatiran orang tua yang harus menghidupi keluarga dengan pekerjaan ataupun penghasilan kita, kekhawatiran sebagai murid atau sebagai mahasiswa karena sekarang dalam proses belajar mengajar
harus dengan menggunakan metode online ataupun pembelajaran jarak jauh. Dan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sangat wajar dan sangat manusiawi dengan hal yang demikian, karena kita tidak bisa menolak kekhawatiran yang tumbuh atau muncul dalam hati kita. Namun demikian, apakah sebagai orang percaya kita harus dikuasai oleh kekhawatiran sehingga kita kehilangan pengharapan? Inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Karena ketika kita mengingat firman Tuhan, Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 24 yang kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mampu mengolah rasa kekhawatiran itu menjadi pengharapan. Mengolah rasa khawatir itu kemudian menjadi semangat untuk kita berkarya ataupun untuk kita berjuang dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya pada saat itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Secara manusiawi tentu kita akan menghadapi kekhawatiran yang demikian, seperti yang difirmankan Tuhan tadi. Soal makanan pun kita juga dapat khawatir, karena pada saat ini kita kesulitan juga untuk mencari pendapatan atau penghasilan karena situasi dan pandemi seperti ini. Demikian juga seringkali kita juga khawatir dengan tubuh kita. Ketika kita akan pergi bergereja atau kita pergi ke suatu acara, tentu kita juga agak khawatir apa yang harus saya pakai, pakaian yang model bagaimana, warna yang bagaimana dan seterusnya. Tetapi dari situ kemudian kita diajak untuk mampu menguasai kekhawatiran itu sehingga terus tumbuh dalam hati kita pengharapan-pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Allah Bapa di surga tentu tidak akan menegakkan kehidupan kita secara jasmani ataupun secara manusiawi. Maka dalam firman tadi Tuhan Yesus kemudian mengajar murid-muridnya bahwa hidup kita itu lebih berharga daripada burung gagak. Burung gagak yang tidak menabur tetapi mereka menuai. Mereka tidak mempunyai gudang atau lumbung tetapi mereka juga dapat makan dari hasil bumi yang ada. Semua itu sudah diatur oleh Allah. Semua itu sudah ditata dengan begitu apiknya oleh Allah Bapa di surga. Dan inilah yang kemudian menjadi keteguhan iman juga bagi kita, menjadi pegangan percaya kita juga bahwa ketika kita mampu menguasai rasa khawatir itu, ketika kita mampu mengolah rasa khawatir itu menjadi pengharapan, maka Allah Bapa di sorga tentu juga akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Maka dalam perjamuan yang akan kita ikuti bersama dan juga kita melibatkan anak-anak, dalam perjamuan tersebut kita tentu juga akan diingatkan akan firman Tuhan yang kita dengarkan dari Lukas 12 ayat 22 sampai 24 tadi, bahwa ketika kita menikmati makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan, mari kita juga mempercayai dan mengiman bahwa Allah Bapa di sorga tentu akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Ia tidak akan meninggalkan kita, Ia tidak akan menegakkan kita, Ia tidak akan membiarkan kita kehilangan pengharapan. Dan yang kedua, dengan makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan, setidaknya kita saling melayani. Dalam arti kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik orang tua menguatkan anak, anak menguatkan orang tua. Satu keluarga yang duduk bersama makan dan minum bersama akan saling menguatkan, terutama cinta kasih Tuhan yang mestinya harus kita tumbuhkan melalui kehidupan keluarga-keluarga kita. Maka perjamuan yang akan kita terima bersama, mari kita jadikan dasar kuat bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara Tuhan, kehidupan jasmani kita juga senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dan lebih dari itu, kesatuan dan keutuhan keluarga kita tentu juga akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan, asalkan kita tetap berserah dan percaya pada setiap pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diberitakan bahwa pada hari Minggu yang akan datang kita akan bersama-sama makan dan minum dalam perjamuan Tuhan. Pelayanan sakramen perjamuan adalah wujud pemeliharaan yang diberikan Tuhan untuk kehidupan iman kita. Dan sebagai pemeliharaan iman, perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan kita bahwa melalui penyaliban dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar penyelamatan manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya merupakan bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan juga menunjuk dan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada pemberitaan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang yang kedua kalinya nanti. Kita juga melibatkan anak-anak dalam sakramen perjamuan karena anak-anak kita pun mempunyai hak atas keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada seluruh manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan sakramen perjamuan pada dasarnya disediakan bagi setiap orang yang mau menyadari dan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melakukan semua perintah-Nya. Oleh karena itu, supaya perjamuan kudus yang akan kita terima bersama bermanfaat bagi kehidupan iman kita, mari kita menguji diri kita masing-masing dan kita bertanya pada diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui dan menyadari bahwa ketika kita berada dalam kondisi berdosa, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa tersebut sehingga kita membutuhkan pertolongan juru selamat. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa berdasarkan kasih karunia-Nya Allah telah menyelamatkan manusia melalui sengsara, kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan yang keempat, karena kasih karunia penyelamatan dari Allah, apakah kita sudah menjalani kehidupan yang penuh ucapan syukur dengan cara setia melakukan setiap perintah Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan tersebut mari kita renungkan dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita bersedia untuk bersama-sama makan dan minum dalam perjamuan Tuhan dan juga bersedia melayani anggota keluarga Allah yang ada dalam keluarga kita masing-masing, mari kita bersama-sama menentukan di dalam hati kita dan kita menyatakan, ya, dengan segenap hati kami akan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kita menyanyikan kidung pesamuan Kristen 121, kidung pesamuan Kristen 121, kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kita repekaken kidung pesamuan Kristen angka 121 padha kapisan lan kalih kinanti ing Gusti. Gusti Yesus pangen kula sestukung sifatukum ing sepuro kula nggih tansah kinanti ing Gusti kinanti ing
sati takulon rima anggar kinanti Gusti bondo wasalir katunyan mung sarana ning kesang kula ngagungkan ngandelo Gusti wa pangandinyo kinandi ing Gusti kinandi ing Gusti ing sati takulon rima anggar kinanti Gusti. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami firman yang mengingatkan agar kami tidak khawatir dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali rasa khawatir itu muncul dalam langkah kehidupan kami, tetapi Engkau mengingatkan kami agar kami mampu untuk menguasai rasa kekhawatiran itu karena kami percaya akan pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu melalui perjamuan yang akan kami terima bersama, kuatkanlah iman kami dan juga teguhkanlah percaya kami kepada Engkau Tuhan, sehingga kami senantiasa berserah kepada Engkau, kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan, dan dengan demikian kami mampu untuk menguasai rasa kekhawatiran dalam kehidupan kami, ganti dengan pengharapan-pengharapan kepada Tuhan, dan dengan demikian akan membangun semangat hidup bagi kami untuk melanjutkan hari-hari pemberian Tuhan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kehidupan keluarga kami dengan cinta kasih Tuhan, sehingga melalui perjamuan kudus Tuhan kami juga saling mengukuhkan dan saling menguatkan kehidupan cinta kasih dalam keluarga kami masing-masing. Inilah Tuhan doa sembahyang kami. Tuhan berkenan untuk mendengar dan juga mengabulkan doa kami. Karena semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang kami muliakan kini dan di sepanjang masa. Amin. Saudara, dipersilahkan untuk mempersiapkan makanan dan minuman sesuai dengan kesepakatan keluarga, dan juga dimohon orang tua untuk mempersiapkan anak-anak yang akan mengikuti perjamuan bersama, baik dengan cerita Alkitab ataupun cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga anak-anak kita pun juga mempersiapkan diri untuk terlibat dalam perjamuan Tuhan. Kasih karunia dari Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selamanya. Amin.